Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama kali ini yang akan kita lakukan adalah kontrak belajar KBM daring. Kebetulan saya mengajar semua kelas 12 IPS, baik IPS 1, 2, 3 maupun 4. Dan seperti yang teman-teman semuanya tahu, mata pelajaran yang saya ampu adalah Bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan dipelajari pada semester 1, yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, novel sejarah atau cerita sejarah. Yang ketiga, teks editorial. Yang keempat, novel atau novelet. Dan yang kelima, buku fiksi dan non-fiksi. Nomor 2 dan nomor 4 saling berkaitan, hanya saja nanti masing-masing memiliki hal yang berbeda, yaitu novel sejarah atau cerita sejarah dan novel atau novelet. Sedangkan pilihan nomor 5, buku fiksi dan non-fiksi, termasuk opsional, atau ketika memang mencukupi maka akan kita bahas, kalau tidak ini sebagai pilihan yang penting ilmunya tetap akan disampaikan walaupun hanya sekilas. Pada surat lamaran pekerjaan yang akan kita bahas, yang pertama adalah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga adalah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Ini adalah materi kita yang pertama. Harapannya dari 3 materi ini setiap kita bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Tentunya ditulis tangan, bukan diketik. Karena ketentuan sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik adalah dengan ditulis tangan. Karena tulisan tangan akan mencerminkan bagaimana personality atau kepribadian dari si penulisnya. Untuk materi yang kedua adalah cerita sejarah atau novel cerita sejarah. Untuk cerita sejarah ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah unsur dan kebahasaan cerita sejarah atau novel sejarah. Yang kedua adalah unsur kebahasaan teks eksplanasi. Kenapa ini perlu? Karena pada materi ini kita diminta untuk mengubah cerita sejarah atau novel sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Dan yang ketiga adalah langkah cepat menulis cerita sejarah atau novel sejarah. Hal ini karena tugas akhir cerita sejarah adalah setiap kita harapannya dapat menulis cerita sejarah atau novel sejarah. Diprioritaskan atau diutamakan adalah sejarah kehidupan kita masing-masing. Materi yang ketiga adalah teks editorial. Pada materi ini yang akan kita bahas adalah unsur dan kebahasaan teks editorial serta hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks editorial. Pada materi ini kalian akan diminta untuk menyusun teks editorial baik secara tulis maupun secara lisan. Secara tulis boleh ditulis tangan atau diketik, sedangkan secara lisan silakan demonstrasikan seolah kalian sedang memperagakan sebagai seorang pewara atau pembawa berita. Materi keempat atau materi yang terakhir di semester 1 adalah novel atau novelet. Yang akan kita bahas pada materi novel atau novelet yang pertama adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan isi novel atau novelet berdasarkan pandangan pengarang dan interpretasi dari pembaca. Yang kedua adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun novel atau novelet. Pada materi ini, tugas akhir kalian adalah menyusun sebuah novel atau novelet. Nanti akan kita bahas juga apa perbedaan antara novel dan juga novelet. Pada slide selanjutnya adalah timeline surat lamaran pekerjaan. Timeline surat lamaran pekerjaan ini adalah apa-apa saja dan kapan materi ini disampaikan. Yang pertama adalah pekan keempat Juli, yaitu penjelasan materi mengenai segala sesuatu tentang surat lamaran pekerjaan.
Dan pada pekan kelima Juli, setiap kalian akan ditugasi untuk menyusun surat lamaran pekerjaan dari rubrik lowongan di surat kabar yang ditemukan. Adapun surat lamaran pekerjaan yang disusun dalam bentuk tulis tangan seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Materi yang kedua adalah timeline cerita sejarah atau novel sejarah. Yang pertama, pekan pertama hingga 3 Agustus, penjelasan materi, penugasan tentang unsur dan kebahasan. Jadi nanti kalian akan diminta untuk mencari unsur dan kebahasaan dalam cerita sejarah atau novel sejarah. Dan yang ketiga, penugasan menyusun teks eksplanasi. Setelah membaca cerita sejarah atau novel sejarah, kalian akan diminta untuk menyusun teks eksplanasi dari cerita sejarah atau novel sejarah yang dibaca. Pada pekan keempat Agustus hingga 1 September, pekan pertama maksudnya, kalian akan diminta untuk menyusun cerita sejarah atau novel sejarah dari kisah hidup sendiri. Agar lebih cepat, nanti akan dijelaskan mengenai metode mind mapping. Barangkali kalian sudah tidak asing dengan metode ini. Pekan kedua dan pekan ketiga September akan dilakukan penilaian akhir materi surat lamaran pekerjaan dan cerita sejarah atau novel sejarah. Jadi digabungkan dua materi, satu penilaian akhir. Lalu ada lagi pelaporan hasil belajar, remedial dan atau pengayaan. Remedial bagi yang nilainya belum memenuhi KKM, sedangkan pengayaan bagi yang sudah memenuhi KKM tetapi masih perlu memperbaiki nilai. Timeline yang ketiga adalah timeline teks editorial. Ada 4 pekan. Pekan yang keempat September adalah materi mengenai teks editorial. Sedangkan pekan pertama Oktober menemukan unsur dan kebahasaan teks editorial. Lalu pekan kedua Oktober menyusun teks editorial secara tertulis. Dan pekan ketiga Oktober mendemonstrasikan teks editorial. Jadi nanti kalian akan diminta untuk mendemonstrasikan, memeragakan seolah menjadi seorang pewara atau pembaca sebuah berita. Timeline yang terakhir adalah novel atau novelet. Pada bagian ini ada 4 pekan, ada 5 pekan. Pekan keempat Oktober adalah penyampaian materi tentang novel dan atau novelet. Pekan pertama dan kedua November menyusun novel atau novelet. Kenapa digunakan 2 pekan? Karena menyusun novel atau novelet tidak semudah menyusun cerpen. Hampir sama dengan novel cerita sejarah. Nanti akan kita bahas apa bedanya novel dan juga novelet. Lalu pekan ketiga November adalah penilaian akhir materi teks editorial dan novel atau novelet. Sama, 2 materi dijadikan 1. Dan pekan keempat November adalah pelaporan hasil belajar, remedial dan atau pengayaan. Untuk yang terakhir adalah buku fiksi dan non-fiksi. Seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa materi ini opsional. Jadi bisa diganti dengan langsung memberikan penugasan tanpa memberikan materi sesuai dengan jadwal pada sesuai dengan materi-materi yang lain. Ini adalah buku fiksi dan non. Demikian kontrak pembelajaran materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1 untuk KBM daring. Aplikasi yang akan kita gunakan dapat bermacam-macam sesuai dengan apa yang nanti akan kita rencanakan. Bisa menggunakan Microsoft Teams, bisa menggunakan Google Meet, atau hanya sekadar WhatsApp grup kelas masing-masing. Terima kasih. Akhirnya tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada hanyalah manusia yang terlalu malas untuk memulai, malas untuk bergerak, dan malas untuk mengambil peluang. Karena tidak ada keajaiban yang datang
dengan tiba-tiba. Tetapi segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah sesuatu yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.